Pangeran Charles selalu menjadi sosok buram di latar belakang. Dia dibayangi karisma Ratu Elizabeth, Lady Diana yang dicintai, dan anak-anaknya yang diidolakan. Kehidupan kerajaan tidak pernah sepenuhnya normal, termasuk hidup Pangeran Charles. Walau ia memiliki hak istimewa sebagai pewaris tahta, masa kecilnya diliputi dengan ekspektasi tinggi, kekecewaan, dan bullying. Seperti apa kisahnya? Ayo kita telusuri lebih jauh kehidupan Pangeran Charles sebelum menikah dengan Lady Diana. Sebelum tengah malam pada 14 November 1948, Charles Philip Arthur George secara resmi menjadi milik publik. Saat ibunya, Putri Elizabeth, beristirahat di kamar, Charles yang baru lahir dibawa ke ballroom luas oleh bidan kerajaan. Di bawah langit-langit setinggi 14 meter, Charles ditempatkan di ranjang bayi untuk dilihat oleh para abdi dalam. Bahagia dengan kehadiran putra sulungnya, Elizabeth menyusui Charles selama 2 bulan, sampai ia terjangkit campak dan terpaksa berhenti. Setelah itu, Elizabeth kesulitan meluangkan waktu untuk Charles karena harus menemani suaminya, Philip, perwira di Royal Navy yang ditugaskan ke Malta. Sementara itu, sang ayah hampir tidak mengenal putranya selama 2 tahun pertama kehidupan Charles. Namun, sepulang dari tugas luar negeri, Philip meluangkan waktu untuk mengajari anaknya menembak, memancing, dan berenang. Suatu hari, saat berusia 8 tahun, Charles ikut makan siang di Broadlands, rumah Louis Mountbatten. Para tamu disuguhi stroberi liar dan Charles mencabut batang dari buahnya. Edwina Mountbatten melihat itu dan berkata pada Charles, "Jangan cabut batang kecilnya. Lihat, kamu bisa mengambil batangnya dan mencelupkan buahnya ke gula." Beberapa saat kemudian, bocah itu mati-matian mencoba memasang kembali semua batangnya. Itu menunjukkan betapa sensitifnya dia dalam menerima kritik. Saat Philip melihat sifat ini muncul, dia khawatir Charles akan menjadi lemah, jadi dia mendidiknya dengan keras. Adiknya Anne juga menjadi korban pengasuhan Philip. Tetapi karena sifatnya yang percaya diri, Anne mampu bertahan, sedangkan Charles layu dan masuk lebih dalam ke cangkangnya. Sudah jelas bagi Philip bahwa putranya tidak sama dengan dirinya. Dia romantis dan saya pragmatis. Itu berarti kita melihat sesuatu secara berbeda. Dan karena saya tidak melihat hal-hal sebagai hal yang romantis, saya tidak berperasaan. Tahun 1952, Putri Elizabeth naik tahta setelah ayahnya meninggal dunia. Saat itu pula, Pangeran Charles menjadi pewaris tahta pada usia 3 tahun. Ketika Elizabeth menjadi ratu, dia memiliki waktu lebih sedikit untuk keluarga. Kurangnya hubungan Elizabeth dan anaknya terlihat jelas pada Mei 1954. Charles, usia 5 tahun, dan Anne, usia 3 tahun, berdiri dalam antrian saat mereka menyambut ibunya dari kunjungan luar negeri selama 6 bulan. Ibu Charles berjalan ke barisan, menjabat tangan setiap pejabat, dan ketika akhirnya mencapai anak-anaknya, alih-alih memeluk, sang ratu menjabat tangan mereka dan terus berjalan. Jika Charles ingin melihat ibunya, dia harus membuat janji bertemu. Dia memanggil ibunya yang mulia, menundukkan kepalanya ketika menyapanya, dan tidak boleh mengenakan pakaian kasual di hadapannya. Sepanjang masa kecilnya, Charles lebih sering menghabiskan waktu bersama pengasuh kesayangannya, Mabel Anderson. Mabel yang menidurkan Charles menceritakan kisah-kisah kepadanya, mengobati luka dan memarnya, dan memberi ide untuk melatih anjing korgis kerajaan untuk main petak umpet dengan Anne sehingga dia tidak kesepian saat Charles mulai sekolah. Mabel adalah tempat bersandar Charles ketika dia masih kecil dan sensitif. Dia selalu ada untuknya dan Charles sangat peduli padanya. Awal tahun 1957, Ratu dan Pangeran Philip mengirim Charles ke Hill House School. Setelah 6 bulan, dia pindah ke Cheam School. Di sana, Charles menderita homesick, terus menempel pada boneka beruangnya dan sering menangis sendirian. Charles juga menjadi target bullying teman-teman sekolahnya. Mereka mengejek telinganya yang menonjol dan menyebut pangeran itu gemuk. Charles tidak memiliki karakter tangguh ayahnya dan lemah secara fisik.
Dia menderita infeksi sinus kronis dan dirawat di rumah sakit untuk operasi amandel pada Mei 1957. Di tahun yang sama, dia terbaring di tempat tidur sekolah karena flu Asia dan orang tuanya tidak mengunjunginya. Ratu dan Pangeran Philip kembali melakukan tur ketika Charles terserang campak pada usia 12 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan di CHIM, alma mater Philip, Gordonston dipilih untuk menjadi sekolah lanjutan Charles. Bangunan abu-abu abad ke-17 menyambut mereka. Sang pangeran pergi ke Windmill Lodge bersama 13 anak laki-laki lainnya, awal dari hari-hari yang dia sebut hukuman penjara. Tantangan fisik di Gordonston merupakan inti dari pembangunan karakter. Hal ini diwujudkan dari aturan berupa penggunaan celana pendek sepanjang tahun, jendela terbuka setiap saat, dan memulai hari dengan lari, apapun cuacanya. Lalu dilanjutkan dengan mandi air dingin. Mereka tidur di ranjang keras, dan anak-anak yang lebih senior bebas menegakkan disiplin, termasuk dalam bentuk penyiksaan. Sekolah itu bertujuan menciptakan anak-anak kuat tanpa dimanja privilege, etos yang sesuai dengan Philip ketika dia bersekolah di sana. Philip dengan cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah, sementara Charles menjadi sasaran bullying. Anak-anak yang mencoba berteman dengan Charles akan dicemooh, dan seperti di CHIM, anak-anak mengejek telinganya. Saat pertandingan rugby antar asrama, rekan tim dan lawan sama-sama memukul Charles di scrum. Saya tidak pernah melihatnya bereaksi. Dia sangat tabah, dia tidak pernah melawan. Charles menulis pucuk surat ke rumah yang berisi, "Orang-orang di asrama saya jahat. Astaga, mereka mengerikan. Saya tidak tahu bagaimana orang bisa begitu busuk." Di bagian lain, dia memberitahu ibunya, "Saya hampir tidak bisa tidur di asrama karena saya mendengkur dan kepala saya selalu dipukul. Ini benar-benar neraka." Bantuan datang dari Donald Green, pengawal kerajaan yang terkadang menjadi figur ayah. Pria itu memiliki tinggi lebih dari 190 cm, berpakaian bagus, mengendarai Land Rover, dan tampak seperti James Bond di mata anak laki-laki. Green adalah satu-satunya teman Charles, meskipun tidak banyak yang bisa dia lakukan terhadap bullying yang terjadi di dalam asrama. Persahabatan ini membuat Charles terbiasa mencari teman yang lebih tua. Pada tahun kedua Charles, dia mengikuti trip sekolah ke Isle of Lewis di Skotlandia dan memesan brandy cherry di pub lokal. Tanpa sepengetahuan Charles, seorang reporter ada di sana dan membuat berita besar-besaran tentang pangeran di bawah umur yang minum-minum. Setelah itu, polisi metropolitan memecat Green. Saya tidak pernah bisa memaafkan mereka karena melakukan itu. Saya merasa itu adalah akhir dunia. Saat usia Charles 17 tahun, Philip mengirimnya ke Timbertop Geelong Grammar School, Australia. Philip menugaskan David Checketts untuk mengawasi putranya. Charles dan David tiba di Australia pada 1966. Di sana, sang pangeran dibebaskan dari status kerajaannya dan untuk pertama kalinya, dia dinilai berdasarkan pribadinya. Pendidikan di Timbertop didominasi oleh tantangan fisik yang dicapai Charles dengan kesuksesan. Dia melakukan ekspedisi lintas negara di bawah teriknya matahari sejauh 70 mil dalam 3 hari dan menghabiskan malam dengan membeku di kantong tidur. Itu adalah pengalaman yang lebih menguji fisik daripada Gordonston, tapi Charles menyukainya dan banyak belajar. Pada akhir pekan, dia menikmati kehidupan normal bersama keluarga David di tanah pertanian yang mereka sewa. Charles menikmati 6 bulannya di Australia, terutama karena itu sangat berbeda dengan Gordonston. Ketika Charles masuk Trinity College, Universitas Cambridge, pihak kampus bersikeras bahwa dia tidak akan menerima perlakuan khusus. Tetapi, fakta bahwa dia diterima di Trinity College dengan nilai akademik di bawah rata-rata tentu mengatakan sebaliknya. Di tahun yang sama, dia bertemu dengan Lucia Santa Cruz. Lucia memiliki beberapa kesamaan dengan istri Charles di masa depan, Diana. Keduanya berambut pirang, putri bangsawan, dan bersekolah di sekolah penyelesaian Swiss. Lucia 5 tahun lebih tua dari Charles dan merupakan cinta pertamanya.
Dia bahkan pernah dibawa ke Balmoral untuk bertemu keluarga. Tidak diketahui bagaimana hubungan mereka berakhir, tetapi ironisnya, Lucia lah yang memperkenalkan sang pangeran pada cinta sejatinya, Camilla Sand, atau lebih kita kenal sebagai Camilla Parker Bowles. Sepanjang usia 20-an, reputasi Charles adalah playboy. Bahkan, pers memberi julukan Charlie's Angels untuk kekasih-kekasihnya. Tetapi, reputasi ini sepertinya dibuat oleh pers dan stafnya sendiri untuk membuat seorang pemuda canggung dan belum dewasa ini lebih menarik dan dapat diakses oleh publik Inggris. Lord Mountbatten bahkan dengan senang hati memberitahu Time bahwa pangeran masuk dan keluar dari tempat tidur dengan gadis-gadis. Dia juga menawarkan rumahnya yang megah sebagai gubuk cinta Charles. Charles sendiri tidak suka citra playboy yang disematkan padanya. Media tidak akan menganggap saya serius sampai saya menikah dan tampaknya bertanggung jawab. Pada masa itu, keperawanan masih merupakan syarat mutlak bagi calon istri pewaris tahta. Jadi, Camilla Sand, wanita yang dicintai Charles pada usia 23, dianggap sebagai pengalaman yang baik, tetapi jelas bukan calon istri. Mereka pacaran selama 6 bulan dan putus tahun 1971. Pada tahun 1971, Pangeran berlatih sebagai pilot jet di Royal Air Force dan tak lama kemudian memulai karir angkatan laut. Tahun 1974, dia memenuhi syarat sebagai pilot helikopter lalu bertugas di HMS Bronington. Dia menggunakan pensiun militernya untuk mendirikan The Prince Trust, badan amal untuk membantu kaum muda yang kurang beruntung. Di sela-sela karirnya, Charles sempat berkencan dengan Lady Jane Wellesley, putri Duke of Wellington ke-8. Dia dianggap sebagai kandidat utama calon istri, tapi sayangnya mereka berpisah. Ketika ditanya apakah akan ada pertunangan, Jane menjawab, "Apakah Anda benar-benar percaya saya ingin menjadi ratu?" Tahun 1977, Charles berkencan dengan putri Earl Spencer ke-8, Sarah Spencer. Hubungan mereka singkat karena Sarah tidak tertarik untuk menikahi Charles. "Tidak ada kemungkinan saya menikahinya. Saya tidak jatuh cinta padanya. Dan saya tidak akan menikahi siapapun yang saya tidak suka. Tak peduli dia tukang sampah atau raja Inggris." Dan menariknya, Sarah yang mengenalkan sang mantan ke adiknya, Diana, walau Charles tak serta-merta mengencaninya. 2 tahun kemudian, Charles mengencani pewaris bisnis bir Sabrina Guinness dan membawanya ke Balmoral untuk bertemu keluarga. Kabarnya, Charles tergila-gila padanya dan Putri Margaret menggambarkan hubungan itu sebagai serius. Tetapi, Charles memutuskannya setelah 9 bulan pacaran karena Ratu tidak senang dengan masa lalu Sabrina yang agak kotor. Charles juga sempat berkencan dengan Amanda Knechwell. Gadis itu dikabarkan terkesan dengan karakter Charles, namun saat Charles melamarnya, Amanda menolak. Anna Wallace, putri seorang pemilik tanah Skotlandia, juga pernah dilamar 2 kali dan menolak. Penulis Jessica Jane mengatakan bahwa Anna memutuskan hubungan mereka saat pesta ulang tahun Ibu Suri setelah Charles mengabaikannya sepanjang malam. Tetapi penulis lain mengatakan keduanya berpisah karena hubungan pangeran dengan Camilla. Charles membawanya ke 2 pesta dansa berturut-turut dan kemudian berdansa dengan Camilla hampir sepanjang malam. Anna mencampakkannya dengan kata-kata, "Tidak ada yang memperlakukanku seperti itu, termasuk kamu." Pasangan itu baru saja mengakhiri hubungan mereka saat Charles bertemu Diana pada musim panas 1980. Charles segera mempertimbangkannya sebagai calon istri. Setelah menghabiskan waktu bersama keluarga kerajaan di Balmoral, keputusan pun dibuat. Menjelang lamaran, Charles menulis dalam sebuah surat kepada seorang teman bahwa dia ingin melakukan hal yang benar untuk negara ini dan keluarganya. Mereka pun menikah pada 29 Juli 1981 dalam upacara mewah di Katedral St. Paul. Dan kita semua tahu apa yang terjadi dengan pernikahannya. Sebuah biografi yang ditulis Sally Bedell Smith menggambarkan Charles menangis di malam pernikahannya sementara Diana menderita bulimia. Kalau kalian masih belum tahu kisah Diana dan Charles, klik aja link di pojok kanan atas ya. Jadi, itulah kisah hidup Pangeran Charles sebelum menikah dengan Lady Diana. Apakah kamu punya perspektif baru tentang Pangeran Charles atau bertahan dengan pendapat lamamu?
Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kisah menarik lain.